Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara membeli reksadana di Tanam Duit ya. Kalau misal kamu liatin video sebelumnya, kan kita udah review langsung ke aplikasinya dan juga kita udah analisa apakah platform ini merupakan platform yang aman atau enggak, dan kita udah jatuh kesimpulan bahwa platform ini boleh kamu gunakan untuk membeli reksadana. Di video kali ini aku bakal tunjukin langsung gimana cara melakukan pembelian reksadananya ya. Nah, kalau misal nanti kamu udah berhasil registrasi, udah berhasil buat akun, nanti bakal ada tampilan di halaman awal seperti ini. Akun reksadana kamu sudah aktif, terus kamu bisa pencet beli sekarang. Kemudian akun emas kamu juga udah aktif, akun proteksi kamu udah aktif. Jadi aku udah bisa membeli reksadana, aku bisa beli emas, aku bisa membeli asuransi juga ya teman. Tapi untuk SBN ini aku belum aktifin karena kalau misalnya pengen beli SBN kita harus buka akun di Minapadi Investama Sekuritas ya teman. Cuma nanti aja, nanti mungkin aku bakal tunjukin juga dan berikan juga tutorial cara melakukannya. Nah, di tabel ini kamu bisa langsung lihat ya, kalau misalnya kamu pengen sort by performance-nya, terus kamu lihat dari 1 tahun terakhir, mana yang memberikan return paling tinggi. Di sini kamu bisa lihat kalau reksadana pasar uang, Sukor Invest Money Market Fund memberikan return paling tinggi di angka 4,5%. Begitu juga dengan reksadana pendapat tetap, kamu bisa lakukan yang sama kalau misalnya kamu pengen cari mana yang returnnya paling tinggi supaya kamu bisa memilih untuk membeli yang mana ya, man. Kalau misalnya campuran, biasanya lebih sulit untuk dilihat seperti ini. Saham juga, kalau bisa, kalau misal kamu membeli reksadana saham, pastikan kamu hanya investasi hanya untuk jangka panjang. Dan kalau kamu pengen beli pun, pastikan kamu periksa performa masa lalunya, lihatnya jangka waktunya yang panjang ya teman. Jangan hanya lihat 1 tahun atau misalnya 6 bulan ataupun 2 tahun. Karena kalau misalnya saham itu lebih bisa dinilai kalau dalam jangka waktu yang super panjang. Nah, kalau pengen lebih lengkapnya, kamu bisa ke bagian portofolio di sini, kemudian kamu pencet ke bagian reksadana. Di sini bakal bisa lihat lebih lengkapnya ya teman. Kamu tinggal pencet mulai investasi sekarang di sini. Nah, di sini ada banyak banget reksadana yang bisa kamu beli. Kalau misalnya kamu hanya berinvestasi di produk yang sifatnya syariah, kamu bisa pencet nyalain tombol di sini teman, artinya syariah. Dengan kamu nyalain tombol ini, nanti Tanam Duit ini hanya akan menunjukkan reksadana yang sifatnya syariah. Kalau misalnya kamu nggak masalah dengan reksadana syariah ataupun enggak, kamu tinggal matiin aja. Ini bakal ditunjukin semua reksadana yang ada di Tanam Duit ini ya teman. Nah, di sini kalau misalnya by default investasi untuk pemula diberikannya kebanyakan yang reksadana pasar uang ya. Kamu bisa lihat Sukor Invest Syariah Money Market Fund, Syariah Dana Kas, Streamcast 2, Bahana Liquid Syariah. Memang sebenarnya reksadana pasar uang lebih cocok untuk pemula sih, karena sifatnya selalu naik. Kalau misal kita buka salah satu contohnya di sini, kita bisa lihat ya teman, grafiknya bakal jadi seperti ini, di mana setiap hari bakal mengalami yang namanya peningkatan. Ini kamu bisa lihat selama ini grafiknya selalu meningkat ya teman. Mau kamu lihat 3 tahun, mau kamu lihat 5 tahun, mau kamu lihat 6 bulan, pasti grafiknya bakal selalu seperti ini kalau misalnya reksadana pasar uang. Jadi buat kamu pemula nih cocok sih kalau misalnya kamu pengen investasi reksadana pasar uang ya. Nah, di sini kalau misalnya investasi kurang dari 1 tahun, dia bakal kasihnya kebanyakan reksadana pasar uang. Emang bener juga sih ya, kalau misalnya investasi kurang dari 1 tahun, pasti aku lebih rekomendasi untuk reksadana pasar uang. Kalau misalnya mau beli reksadana obligasi pun, pastikan beli yang sifatnya selalu naik, sehingga kalau kamu tarik kapanpun bakal tetap positif ya kan. Nah, kalau di sini 1-5 tahun baru mulai dikasih yang resikonya menengah ya kan. Ada yang dikasih reksadana campuran, kebanyakan reksadana campuran, ada yang reksadana pendapat tetap, ada pendapat tetap juga, campuran, kebanyakan reksadana campuran dan pendapat tetap. Dan di sini kalau misalnya lebih dari 5 tahun, baru kebanyakan kamu bakal dikasih reksadananya reksadana saham. Jadi seperti itu ya man. Kalau misalnya yang indeks, ini adalah reksadana indeks. Biasanya sih aku nggak beli ini, tapi kalau misal kamu pengen beli juga boleh ya man. Nah, kalau misal kamu butuh filter, kamu tinggal pencet ke bagian filter di sini. Kamu bisa langsung atur manajer investasi apa aja yang kamu mau. Katakan seperti biasa aku pengen membeli hanya Sukor Invest. Ya udah, kita tinggal masukin PT Sukor Invest ya kan. Nih, Sukor Invest Asset Management, kita tinggal pencet OK di sini. Jenis produknya kamu tinggal centang aja di sini. Kamu mau produk pasar uangnya atau pendapatan tetapnya atau reksadana campurannya atau reksadana sahamnya. Kalau misalnya kamu nggak masalah dengan semua ini, ya kamu tinggal centang semua di sini ya. Tapi kalau kamu punya preferensi tertentu, kamu tinggal centang aja mana yang kamu mau. Aku pribadi mungkin aku bakal antara di reksadana pendapat tetap atau pasar uang. Tapi di sini mungkin aku bakal centang semua aja ya, supaya kita bisa sekaligus lihat semua pilihannya. Ya udah, kita tinggal pencet OK di sini. Berikutnya ini nominal pembeliannya ada 10.000, 50.000, 100.000. Nah, aku nggak masalah dengan ini. Nanti kita bakal coba top up aja ya men. Berapapun jumlahnya nggak apa-apa. Ya udah, kita tinggal pencet OK di sini. Kemudian di sini kita urutkan berdasarkan apa. Nah, kalau misalnya pengen lebih meyakinkan, biasanya aku lebih rekomen untuk yang urutkan berdasarkan total dana kelolaan terbesar ya men. Karena kalau misal imbal hasil tertinggi, kan biasa nggak menentu ya. Reksadana saham bisa aja dalam 1 tahun itu ternyata lagi tinggi, tapi di tahun kedepannya tiba-tiba minus atau gimana pun, lebih nggak bisa diukur ya men. Kalau misalnya reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, itu lebih bisa diukur ketimbang reksadana saham ataupun campuran. Ya udah, jadi di sini aku sort by dana kelolaan aja.
Kalau udah, kita tinggal pencet terapkan di sini ya, teman. Nanti dia bakal langsung tampilin semua Sukor Invest. Nih, kamu bisa lihat langsung kalau misal kita pilih ke bagian untuk pemulanya, munculnya Sukor Invest. Kurang dari 1 tahun, munculnya Sukor Invest. Kemudian 1-5 tahun, munculnya juga semua Sukor Invest. Karena tadi kita udah filter hanya menunjukkan reksadana yang dari PT Sukor Invest Asset Management ya, teman. Makanya hanya ditunjukinnya Sukor Invest. Ya udah, seperti biasa mungkin aku bakal membeli yang biasanya aku sering beli, yaitu Sukor Investable Fund ataupun Syariah Sukuk Fund ya, teman. Kalau misal kamu pengen beli yang lain, itu juga boleh. Nah, kalau misal kamu lihat di sini, kenapa ini masih NA? Ini karena dia performa 3 tahunnya masih belum kelihatan. Artinya, reksadana ini masih belum berumur lebih dari 3 tahun ya, teman. Makanya ini wajar banget kalau misalnya tampilannya bakal seperti ini. Tapi bagi reksadana yang udah lebih dari 3 tahun, otomatis dia bakal ada ya, teman. Contohnya kalau kita buka nih, Sukor Invest Anak Pintar. Nih, kamu bisa lihat performa 5 tahunnya, performa 10 tahun, performa all. Kamu bisa lihat kalau misal kamu pengen investasi reksadana seperti ini juga boleh. Kalau nggak salah nih di Bibit nggak ada ya, men. Reksadana dana berimbang ini juga performa 3 tahunnya, 5 tahunnya juga nambahnya lumayan ya, men. 125%. 10 tahunnya masih belum kelihatan, tapi all-nya nambahnya lumayan banyak ya, men. Tapi di sini sepertinya dia nggak nunjukin perhitungan CAGR-nya ya, men. Jadi kita nggak tahu berapa return CAGR-nya. Hanya ditunjukin selama 1 tahun naik berapa, 3 tahun naik berapa, 5 tahun naik berapa. Kalau misalnya di Bibit, dia otomatis bakal dikalkulasiin ya. Menurut kalau misal kita lihat yang 3 tahun, bakal langsung dikalkulasiin CAGR selama 3 tahunnya berapa. Per tahun dia naiknya secara compounding berapa. Tapi di sini sepertinya nggak ada ya, kan? Hanya dikasih kenaikannya, bukan kenaikan secara CAGR-nya. Ya udah, katakan kita di sini pengen memberi Syariah Sukuk Fund. Ini kamu bisa lihat pertumbuhan selama 1 tahunnya adalah sebanyak 6,6%. Kalau misalnya kamu biasa ngikutin channel ini, kamu udah sering lihat aku lumayan sering beli ini di Bibit ya, kan? Aku juga punya porto kalau nggak salah di sini lebih dari 50 juta sekian ya. Nah, kalau misalnya kamu pengen lihat informasi lebih lanjut, kamu tinggal klik ke bagian tab kedua ini, yaitu informasi produk. Di sini kamu bisa lihat jenis produknya, reksadana pendapat tetap, kemudian periode investasinya 1-5 tahun. Ini periode investasi maksudnya adalah periode investasi yang disarankan. Bukan berarti kalau kamu masuk di sini harus 1 tahun dikunci, nggak seperti itu ya, teman. Yang namanya reksadana itu tetap belinya kapanpun, jualnya bisa kapanpun. Cuma ini hanya anjuran kalau kamu investasinya kira-kira berapa lama, kamu pakai reksadananya yang ini, seperti itu ya, teman. Kemudian di sini tingkat resikonya adalah menengah, total dana kelolaan adalah 1,22 T, kemudian tanggal peluncurannya 29 Oktober 2021. Makanya tadi belum ada performa 3 tahunnya karena ini baru rilis juga ya, kan. Manajer investasi Sukor Invest, bank kustodiannya Bank HSBC. Nah, uang hasil penjualan akan dikirim melalui BCA ya, kan. Jadi harusnya kalau kita nariknya ke BCA bakal nggak dikenakan biaya. Seperti biasa kalau di Bibit itu disebutnya bank penampung. Kamu bisa lihat di sini biaya pembeliannya adalah gratis, biaya penjualannya juga gratis. Nah, ini minimal pembeliannya adalah Rp100.000 kan. Di sini kamu juga bisa, kalau misal kamu pengen bandingin, kamu bisa bandingin. Contohnya kamu di sini bandingin dengan Sukor Invest Stable Fund. Kemudian kamu pencet bandingkan di sini. Nanti dia bakal ada fitur comparison seperti ini ya. Dan kamu bisa lihat di sini, kalau misal kamu pencet tombol yang bagian bawah ini untuk ngatur supaya jadi landscape ya, kan, tampilannya. Nih kamu bisa lihat perbandingannya di sini. Bisa lihat ya, performa 1 tahunnya yang satu 6,55, satu 6,32. Sebenarnya nggak gitu beda jauh juga sih ya, kan. Ya udah, di sini aku bakal langsung beli Syariah Sukuk Fund aja. Kita pencet beli di sini. Nah, kemudian nanti bakal ada warning seperti ini, Sukor Invest Syariah Sukuk Fund memiliki resiko di atas profil resiko kamu. Apakah kamu ingin melanjutkan pembelian produk ini? Nah, ini nggak masalah ya, kan. Kalau misalnya kamu profil resikonya rendah, kemudian ada tampilan seperti ini sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuma kalau misalnya kamu pengen yang lebih aman, lebih rendah resiko, ya pakai reksadana pasar uang sih. Biasa returnnya nggak setinggi ini ya, kan. Ya udah, kita tinggal pencet iya di sini. Kalau udah, kita tinggal pilih berapa jumlah yang pengen kita masukkan. Katakan di sini aku pengen masukin Rp100.000. Kalau udah, kita tinggal pencet lanjut di sini. Nih kamu bisa lihat transaksi diproses hanya di hari kerja. Transaksi hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional itu bakal diproses di hari berikutnya ya, kan. Transaksi pembayaran sampai pukul 1 dan akan muncul di portofolio pada tanggal 22 November 2022 jam 9 WIB. Pembayaran link aja butuh waktu 1 hari kerja tambahan dari tanggal tersebut. Nah, kalau misal transaksi kamu lewat dari jam 1, ini bakal diprosesnya 1 hari lagi ya, kan. Jadi butuh waktu yang lebih lama lagi, yaitu pada tanggal 23 November 2022 jam 9. Muncul di portofolionya pada tanggal segitu. Pembayaran link aja butuh waktu 1 hari kerja tambahan dari tanggal tersebut. Ya udah, kalau
udah, kita tinggal pencet saya telah membaca, kemudian pencet submit di sini. Nah, di sini ada banyak banget metode pembayaran yang bisa kamu lakukan. Bisa menggunakan Dana, Link Aja, ShopeePay, OVO, terus ada juga GoPay. Kemudian di sini juga ada virtual account, contohnya Mandiri, BNI, BRI, Permata, virtual account bank lain. Jadi bisa macam-macam ya, teman. Namun mungkin untuk mempermudah, kali ini aku bakal menggunakan GoPay Wallet aja. Ya udah, aku tinggal pencet aktifkan di sini. Ini sekaligus bakal dia koneksiin sama GoPay-nya ya, teman. Dia bakal langsung arahkan kita ke halaman Gojek. Kemudian kita tinggal pencet lanjut di sini. Kemudian masukkan PIN seperti biasa. Berhasil terhubung. Ini berarti artinya udah terhubung ya, teman. Nah, ternyata kita bakal dibalikin ke halaman awal lagi dan kita harus melakukan pembeliannya ulang ya, teman. Ya udah, kita tinggal pilih lagi seperti tadi. Kita tinggal pencet jumlahnya 100.000, masukin Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, kemudian kita centang lagi, kita ulangi proses yang tadi ya, teman. Nah, kali ini harusnya GoPay-ku udah terhubung, jadi aku tinggal langsung melakukan pembelian seperti biasa. Nah, di sini udah terhubung ya, teman. Di sini kamu bisa lihat aku punya GoPay sebanyak Rp2.100.000. Kita tinggal pencet centang di sini, kemudian seperti biasa kita tinggal pilih berikutnya. Nah, terima kasih untuk pembayaran kamu. Kalau misal kita lihat transaksi kamu, berarti pembayaran kita harusnya udah beres ya, teman. Nih kamu bisa lihat, kamu membeli reksadana 100.000 menggunakan metode pembayaran GoPay Wallet, 100 transaksinya adalah dalam proses. Dan di sini kita masih belum dapat unitnya, kita tinggal nunggu beberapa hari dari sekarang. Dan kalau misal kamu cek ke bagian aktivitas, sekarang aku udah memiliki ya, teman, yaitu Sukor Invest Syariah Money Market Fund Rp100.000. Ini tadi aku salah beli, harusnya Syariah Sukuk Fund, tapi nggak apa-apa, kebelinya ini nanti mungkin bakal aku jual juga ya, teman. Karena seperti biasa aku lebih menggunakan bibit dalam aplikasi reksadana utamaku. Kalau kita pencet ke halaman dashboard sekarang, di sini reksadananya masih 0, kita hanya tinggal menunggu beberapa hari sampai nanti ini 100.000-nya bakal tampilin di sini. Nah, jadi gitu ya, teman, cara melakukan pembelian reksadana di Tanam Duit ini. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!